Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang keprotokolan dan MC. Pembahasan di sini ada 5, yakni keprotokolan, pokok-pokok protokol, etiket dan pengembangan diri, etiket perjalanan makan, serta pembawa acara. Bab 1, keprotokolan. Pengertian protokol juga diadakan sebagai laporan resmi mengenai apa yang terjadi dan yang dikerjakan, serta tambahan dalam suatu perjanjian yang telah diusahakan atau upacara tentang pertemuan dari wakil-wakil berbagai negara. Adapun fungsi-fungsi, yakni protokol adalah sebuah tim sebagai pembawa acara, pengarah acara, serta timer, serta perencana konsep dan pelaksanaan teknis operasional acara, serta penanggung jawab situasi dan penyelenggara skenario acara. Adapun istilah-istilah yang dipakai dalam protokol yakni ada 3, acara kenegaraan, acara resmi, serta pejabat negara. Syarat-syarat petugas protokol. Seorang protokol yang notabene adalah anggota panitia atau dengan kata lain sebagai orang yang berperan sangat besar dalam suatu kegiatan, dituntut memiliki kemampuan atau wawasan luas tentang hal-hal yang terkait dengan acara atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang protokol juga harus memiliki informasi lengkap tentang siapa saja tamu VIP yang akan diundang. Bab 2, pokok-pokok keprotokolan. Kegiatan protokol diantaranya mengenai tata ruang, mengatur ruang atau tempat yang akan dipergunakan sebagai aktivitas atau acara, tergantung dari jenis kegiatan. Yakni perangkat keras adalah berbagai macam perlengkapan yang diperlukan bermaksud dalam kegiatan tersebut berupa meja, sofa, sound system, public address, dekorasi permadani, bendera, taman, dan sebagainya. Perangkat lunak antara lain personil yang terlibat dalam rangka pelaksanaan kegiatan, penerima tamu, pemandu acara, petugas keamanan, petugas konsumsi, dan sebagainya, dan penunjang lain seperti palu, gong, nampan, dan alas, dan lain-lain. Bab 3, etiket dan pengembangan pribadi. Etiket adalah tata cara atau sopan santun yang berlaku dalam pergaulan antar individu perorangan dalam masyarakat. Etiket bersumber dari adat istiadat, kebiasaan, dan otoritas. Gunanya perkembangan etiket. The Instruction of Tetap, sebuah teks berusia pada ribuan tahun dari Mesir kuno, adalah buku etika yang mengajarkan anak-anak tentang perilaku yang tepat dalam masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh karya-karya Cicero, seorang pendeta tersebut, dan pidato yang ternama. Teks tersebut menekankan pentingnya perilaku yang baik dalam masyarakat, dan teks tersebut menunjukkan komentar ajaran Mangkunegara 4. Apa saja yang diatur oleh etiket? Yang pertama yaitu ada 3 laku, sopan santun, serta penampilan orang. Apa saja isinya penampilan orang itu bisa dilihat dari beberapa aspek, yakni kebersihan diri dan tata cara berbicaranya. Bab 4 yaitu etiket perjamuan makan. Etiket perjamuan makan merujuk pada serangkaian tata krama dan aturan yang harus diikuti saat menghadiri sebuah acara makan formal. Etiket ini mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek cara duduk, penggunaan peralatan makan, hingga interaksi dengan tamu lainnya. Yang pertama, inti etiket di restoran. Nomor 1, bila Anda akan makan di sebuah restoran yang bagus, maka sebaiknya beberapa jam sebelum datang pesan terlebih dahulu. Kedua, baik sebagai host maupun tamu yang ditraktir, sebaiknya bersikap santun di dalam restoran, memiliki tenggang rasa dan toleran yang baik. Yang ketiga, saat sepasang pria dan wanita memasuki restoran, umumnya pria berjalan di depan wanita. Yang keempat, begitu ada petugas, maka yang berjalan paling depan adalah petugas restoran sebagai penunjuk jalan, tamu wanita, dan paling belakang adalah tamu pria. Yang kelima, saat ada 2 pasang tamu pria dan wanita memasuki restoran, maka urutan dari depan ke belakang adalah tamu pria, tamu wanita, dan paling belakang tamu pria.
Selanjutnya, tamu pria mempersilahkan teman wanitanya membantu duduk dengan menghadap ke arah pertunjukan dan dinding yang berhias atau ke arah pemandangan yang luas. Rute pengambilan makan harus dibuat dengan 2 jalur, dalam arti bahwa tamu wanita dapat mengambil makanan baik dari sisi kiri maupun sisi kanan meja prasmanan sehingga ada 2 deret antrian. Selanjutnya, untuk jumlah tamu yang sekitar 80 orang, cukup dengan memasang satu set meja buffet yang dapat dibagi menjadi 1 atau 2 jalur. Pemaparan selanjutnya yaitu makan prasmanan di restoran. Yang pertama, bila jamuan makan prasmanan diselenggarakan di dalam restoran, umumnya semua peralatan untuk makan seperti pisau, sendok, garpu, gelas air, dan serbet sudah dipasang dengan rapi, bersih, dan siap pakai di meja makan. Yang kedua, setelah dipersilahkan oleh petugas atau tuan rumah, kita bangkit dari kursi dan berjalan dengan tenang menuju meja prasmanan untuk mengambil hidangan tersebut. Yang ketiga, jika harus antri, maka antrilah dengan tertib dan sabar. Jangan sekali-sekali mengerutu atau memotong antrian. Yang terakhir, ambillah hidangan pembuka secukupnya. Bila hidangannya dimulai dari hidangan pembuka, bawa ke meja dan santaplah dengan santai. Bab kelima yaitu pembawa acara. Pengertian tentang pemandu acara, MC atau entertainer. Dalam dunia komunikasi, seorang Master of Ceremony atau MC adalah seorang komunikator. Jika MC bertindak selaku tuan rumah dalam suatu ajang formal atau dalam suatu program hiburan, istilah ini sering disebut dengan MC atau pemandu acara. Perlu diketahui bahwa MC bukan saja mengetahui urutan-urutan acara saja, tetapi wajib mengetahui hal-hal yang bersifat protokoler, latar belakang mengapa suatu acara disusun pada urutan tertentu, harus pandai mengatur waktu yang akurat dan memberikan informasi yang akurat, mengenal nama-nama, pangkat, serta jabatan tokoh secara tepat. Istilah lain dari pembawa acara sering diterjemahkan sebagai presenter. Persiapan seorang MC dan entertainer. Hal yang menjadi perhatian utama seorang pemandu acara adalah menanamkan rasa percaya diri, watak dalam hal ini membuat hal yang wajib dimiliki sesuai dengan kepribadian. Jadi watak merupakan bagian dari kepribadian tersebut. Watak manusia menjadi pembawaan seorang yang dipengaruhi oleh warisan pembawaan kelahiran. Itu ada 3, yaitu perangai, intelijensi, dan bakat. Perangai dalam seseorang diklasifikasikan menjadi 4, yaitu ada watak optimis, bahagia. Kedua, watak tersebut dingin dan lesu. Yang ketiga, lekas marah. Yang keempat, pesimis dan sayu. Yang kedua yaitu intelijensi atau kemampuan. Intelijensi ini ada hubungannya dengan warisan biologis yang menjadi pembawaan seseorang. Hal ini
Nyata sekali kalau diperhatikan ada anak yang dilahirkan dalam keadaan pandir. Tetapi dalam hal ini manusia tidak dilahirkan selalu demikian. Malahan dengan potensinya untuk menjadi intelijen atau intelijensi ini adalah merupakan potensi umum yang berkembang dan menjurus kepada perwujudan intelijensi. Yang ketiga yaitu penampilan atau bakat. Penampilan bagi seorang pemandu acara atau MC harus dapat menciptakan kepercayaan bagi hadirin terhadap dirinya. Faktor yang harus diperhatikan oleh pemandu acara dalam hal penampilan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tata rias. Dalam penggunaan make up, kita harus dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Di samping itu, kita harus dapat menyesuaikan penggunaan make up pagi, siang, serta malam hari. Yang kedua, pakaian. Kita harus menyesuaikan diri dalam cara mengenakan pakaian, baik untuk acara resmi ataupun tidak resmi. Dan dapat memilih warna pakaian yang dapat dipergunakan untuk pagi, siang, maupun malam. Yang ketiga yaitu gaya. Gaya adalah suatu bentuk gerakan bagi si pemandu acara dalam posisi berdiri, berjalan, diam, dan berbicara. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.